Gue nggak ngebayangin ya perasaan sekarang ini yang lagi mengikuti Piala Afrika. Ada Mbeumo, ada Ahmad, ada Mazraoui. Tiba-tiba kira-kira dia salah ngapain, Rim? Dia lagi ngeliat berita Amorim dipecat nih. Kira-kira apa reaksi mereka, Rim? Nggak ada sih, mereka yang gue tahu lagi sholat maghrib jamaah. Oh, jamaah ya. Di situ ya, makanya jadi gue nggak tahu mereka anti main HP juga kebetulan. Oh. Live group. Iya, itu tuh mic-nya di sini, mic-nya di sini. Mic-nya di sini, Rim. Pak tuh guys main-mainin mic. Enggak apa-apa. Berisik. Ayo sebelumnya kita nyanyi dulu. Ruben Amorim. Ruben Amorim. Tapi jujur ya, dari spesifikasi gua sebagai fans Liverpool, Dari personal, dari Apa dari spesifikasi? apa namanya dari apa perspektif? Oh, dari perspektif POV gua sebagai fans Liverpool, gua ngeliat Amorim ini apa ya? Ruben Amorim. Dia ini tipe pelatih yang kalem sebenarnya, nggak pernah keluar di media yang media maksudnya menghina tim lain, paham nggak? Kayak Liverpool dihina. Emang siapa yang menghina tim lain? Cuma Arne Slot. Arteta? Kapan Lupa menghina? musim lalu Apa, eranya menghina Klopp apa? sampai Menghina berantem apa? sama Klopp. Berantem bukan menghina aja. Ya udah, Amorim tuh nggak kayak gitu, Mat. Jadi Apalagi Maresca. Oh jelas, kalau itu pelatih. Enggak, Arteta udah. Maresca tahu diri. Dia tahu dia nggak sejago itu jadi pelatih. Hey, Jadi dia itu akan jadi pelatih Manchester United loh. anjing, gue ngehinanya tuh pelatih mentok loh. Kalau jadi pelatih MU, Itulah namanya azab. jadi dapat Maresca azab menurut lo sebagai fans Chelsea. Ya, enggak, lu selama beruntung. ini. Lu beruntung. Selama ini lo ngerasa Kok saya di framing, saya dapat- baru masuk Nah, loh itu. jadi kan besok Kemis nih UE lawan Burnley itu berarti kemungkinan Fletcher debut ya? Ya. Ya kan? Fletcher debut kan kemungkinan kan? Iya lawan Burnley UE. Gantinya siapa? Fletcher Fletcher. kemungkinan Wait. debut. Sama seperti Nanda yang akhirnya debut di pojok debat. Terima kasih pojok debat. Biasa. Biasanya kayak nanti kalau misalkan dengar suara Nanda tuh ini Ali yang bisa mendeskripsikan sih. Kalau misalkan di Instagram Desa Gerombol tiap hari Senin sama Jumat ada suara yang menginikan FPL. Gimana suara Li? Oh ya. Buat kalian yang belum beli Haaland, karena renyah banget jadwalnya musim minggu ini. Guys, sekalian juga kalau misalnya di konten FPL-nya itu lo perhatiin, ini orang kadang hasut. Dia tuh pengen dia naik. itu Kalian beli Bowen ya, gitu ya. Dan selalu ada pemain Chelsea-nya. Walaupun lagi Jadi dulu. kapten, jadi Iya, kapten. kapten. Kalian beli Bowen ya, triple kapten kalau bisa Ngumoha gitu. Dan MU selalu suruh dijual. Enggak lah gila. Ya pokoknya seperti biasa kalian subscribe dulu. Kita on the way ke 1 juta subscriber. Go. Kalian beli dulu. Kalau akhir tahun 2025 kita Udah lewat. Udah lewat. Gua nggak jadi beliin kalian, ngasih kalian parfum ke sudah subscriber. Kok nggak jadi parfum Wembley ini kan? Iya, Parfum Wembley ini yang kalian bisa beli. Kemarin kita revisi 2026. Tahun Kalian bisa beli ini di online maupun di offline. Sekarang udah ada di Aeon di Tanjung Barat dan Tanjung Duren. Tanjung Barat. Tanjung Oh, iya. Barat. Dan satu lagi, gue lupa di mana ya, di Sentul ya. Aeon, pokoknya dia ada 2 Aeon. Kalian bisa Serpong, BSD atau BSD. Serpong itulah kalian bisa beli. Apa? Kalian bisa dapetin Serpong. Oh. apa Wembley ini secara online maupun offline. Jangan lupa hype-nya juga supaya kita makin viral dan kita bisa menuju ke 1 juta subscriber. Nah, balik lagi kita ke ngomongin MU akan away ke Burnley. MU lagi nih dibahas nih. Iyalah, hot topic ini. Masa hot topic tidak dibahas? Enggak, anehnya tuh menurut gua dari pembukaannya sudah aneh. Kan harusnya halo guys. Capek. Kembali lagi. Pantun nih. Tapi gue ingin ngebahas tar dulu sabar. Sabar nih, pantun. Pantun ya udah. Pantun. Bruno Fernandes main ketapel. Tampol Kan apel sama lagi. kayak tadi. Kita sekarang lagi di Ampel. Terus. Dia lagi pindah ke Surabaya kayaknya dulu. Siapa yang jauh-jali? Kita bahas Amorim lebih detail deh. Karena kan sudah mendengar banyak informasi. Tolong sebagai source United kita, sebenarnya kenapa sih nih Amorim dipecat? Alhamdulillahilladzi. Yes, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal Amin ya Rabb. mu'minina wal mu'minat. Amin. Amin. Allah yarhamhum wal amwat. Amin. Amin.
Yes. Amin ya Rabb. Kita harus mendoakan dulu semua manusia di muka bumi ini sebelum memulai apa-apa, karena kita tahu sebagaimana kita hidup itu. Jadi begini guys. Nah, jadi Malah filosofis. ceramah ini. Yes. Ruben Rim, sedih nggak Rim jujur? Gue betenya gue demen banget sama tuh Chance. Dan fun fact, gue jadi seumur umur gue nobar, itu lagu nggak pernah ada yang nggak pernah ada yang nyanyiin. Gue ngerasa masa gue doang yang tahu, ya kan? Sampai orang pas kita nobar di Liverpool aja nggak ada yang tahu tuh lagu. Ya itu lagu dinyanyiin karena apa sih awalnya? Pas Ruben Amorim baru datang. Oh. He'll bring the glory days Again. Akan back him membawa from the lagi. Stratford and he'll turn the reds around. Iya. Ruben Amorim. Nah, gua terakhir nobar kemarin pertama kali gue denger ada Chance. Dan bukan lu yang menginisiasi. Bukan gue inisiasi. Ini, wah anjing ada Chance ini lu kan. Pecat anjing Berarti gue itu bilang. chance pertama dan terakhir ya. Yes, Denger di pertama kali gue nyanyi itu rame-rame. Jakarta. Ini gara-gara orang yang nge-chance itu nonton Grombol pasti. Lihat ente menyanyikan itu dia langsung tergiur. Nggak tahu ya Fletcher gue tuh masih harus agak sedikit. Nah, Rim, ke Amorim aja dulu, Rim. Amorim, Amorim dulu. iya, Amorim Amorim dulu. dulu, Kan iya. belum kelar tadi. Kan Anda malah ceramah tadi. Ada apa dengan Amorim? Iya. Iya nggak, kan sih kita tahu dia tuh berantem dari awal. Awal-awal Jason Wilcox sangat tidak setuju dengan penunjukan dia. Dia atau Dan Answer sih? Bukan Dan Answer awal dulu. Answer juga. Nah ini siapa? James Ackworth itu yang siapa? yang setuju, yang mau dia kan Omar Berada. Yang mau Amorim itu kan Omar Berada kan. Omar Berada ini bukan ini Arsenal ya? Bukan, City, itu City. City. Kalau Arsenal siapa? Edu sama Berta. Berta. Dulu Edu, sekarang Berta. Yes. Terus? Nah kalau kita ngomongin Edu ya, si Omar Berada yang nunjuk Amorim secara langsung. Gue maunya dia, gue ngerti. Cuman kita nggak, menurut gue di komen juga bakal debat. Menurut gue ya Amorim kasusnya sama kayak Maresca, nggak dikasih. Lo nggak dikasih. Gue pengennya ini, gue pengennya ini. Pemain yang dikasih dia tuh dua doang, Mbumo sama Kunya. Dorgu. Lamens? Dua-duanya gacor lagi ya. Mbumo Kunya, dia Sesko nggak mau. Lamens? Lamens bukan dia Lamens. Lamens juga bukan dia. Dia pengen kan hasilnya kan semuanya full dari Sportingnya dia kemarin. Dia pengen ngambil Diogo Costa. Gyökeres. Dia pengen Gyökeres. Dia pengen Kuenda. Dia pengen Diomande. Dia pengen Baleba. Pindah klub doang di Baleba. Di Maria. Dia kayak Mourinho Di Maria. 2005 ya. Iya, maksudnya ngambil itu kan ngambil siapa itu Carvalho. Iya, banyak. Iya, itu kayak gitu-gitunya. I know ball, bro. Kalau Baleba Rim? Baleba nggak ada kan sempat diisukan ke. Nah itu tuh kita tuh nggak tahu. Jadi tuh di MU itu sistem transfernya itu adalah Amorim ngasih tahu, gue pengen pemain ini, pemain kayak begini. Mereka dicari nih ada 3 nama gitu. Oh. Kalau enggak juga ada momen nih, lo pengen striker, nih Sesko gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang menurut gue agak-agak emosi. Dan puncaknya dia di saat sebelum match lawan Leeds, berterbangan yang kasus Wilcox sama Amorim berantem. Itu kenapa Tapi tuh? sebenarnya itu udah lama kan? Itu udah lama, cuman mesti ke-up lagi Naik nih, lagi. berantem lagi nih kayaknya nih. Makanya Amorim kan bilang lo tahu dari mana? Ini lo dapet sumber perihal pre-match ya, pre-match tuh press conference. Amorim bilang gue nggak demen nih yang kayak gini-gini. Lo tuh pinter, lo ngambil narasi gini-gini, lo dapet leak dari ini orang lebih atas gua yang ini. Terserah lo gini-gini, pokoknya dia kesel. Sampai akhirnya dia statement, gue di sini sebagai manajer bukan head coach. Itu setelah kan kalau gitu kan? Itu setelah 18 tahun kontrak gua, 18 bulan kontrak gua. Setelah itu udah kita move on gitu. Lo move on deh gitu. Dipecat. Sebenarnya yang menarik itu kan salah satu narasi yang dibilang Neville ya. Neville membuat framing ya, framing Neville ini tentang Amorim. Nah, itu salah satu berarti kejahatan terstruktur juga dong berarti. Emang iya asli itu menurut gua ini klub toksiknya mentok. Ini Sampai klub ke legend-legendnya juga ya. Legendnya tuh sangat toksik. Legend ini kayak di zaman gue nggak begini. Nggak tau gak sih lo kalau misalnya di sekolah, di kuliah ada alumni datang gitu, alumni datang, interupsi bang gitu. Kalau di zaman gue sih gue bilang
Zaman lo anjing ide aja nggak ada. Anjing, zaman gue sih begini. Apakah nggak begini? Nah itu loh menurut gue toksiknya itu kita ngerasain banget. Mungkin baru ngomong. Ya, tapi dari Ineosnya sendiri dan gimana? Ineos tuh sampah, sumpah Ineos Mirip Bluko lah ya kayak. sampah itu. Dia ngambil kebijakan pecat ini, Ineos juga ikut turun tangan. Iyalah, nggak mungkin enggak. Kan sportingnya dia, Sporting Event, apa Kan yang ada berkaitan- dua kan kalau nggak salah, ya, Glazer sama Ineos. Iya. Glazer nih nggak tahu apa-apa. Glazer nih bahlul. Berarti kayak Todd Boehly-nya gitu. Iya, kalau Todd Boehly sebenarnya dia lebih karena kekurangan suara. Lebih banyak clear leg kan. Clear leg itu Ekbali sama Jose itu. Ya berarti kalau disamakan itu kasusnya sama dengan kepemilikannya tim ini sendiri kan. Kayak misalkan kalau MU Glazer tuh Todd Boehly, kalau Cleric itu Justru MU tuh kebalikannya, Glazer itu lebih gede daripada Red Ineos, tapi memang di kontrak waktu dia masuk itu pengen Ineos yang running gitu. Kalau Glazer mah pas zamannya si ini anjing gue lupa lagi namanya. Si tahu gue, astagfirullahaladzim. Sambil botak. Si aku botak sih. Bartes. Bukan. Apalah ya. Ya pokoknya bukan dia- botak. pokoknya- Eddie, bukan ya? Siapa namanya? Guerrero. Ed Woodward. Ed Woodward. Woodward. Iya. Itu dia yang running. Iya, betul. Tapi kalau Ed Woodward plusnya kita adalah lo mau Pogba. Gitu. Diusahain. Iya, lo mau ini. Lo mau Di Maria gitu. Itu Ed Woodward tuh emang dia spesialisnya tuh justru lebih yang mengarahnya ke non football. Dia kalau kayak sponsor Jago dia. brand deals tuh dia jago banget. Gila, Tapi brand kalau udah di on the pitch-nya berat dia. Iya, on the pitch dia. Lo mau ya? Pogba, harga berapa? 70, 92. malah ditambahin. Murah ada. Murah nih. Kayak beli Onana kali ya. Iya, 15, 50. Iya, anjing. Nah lanjut tuh statementnya. Tapi kalau di statementnya MU itu kan dia bilang tuh Ruben Amorim. dia bilang tuh karena hasil buruk, bukan karena ada perihal internal apalah segala macam gitu-gitu. Apakah sebenarnya itu bener juga? Kalau misalkan kita what if deh, misalkan what if ternyata semalam itu si Amorim tidak ada press conference yang aneh-aneh, Atau berhasil menang ya. atau misalkan menang itu, seharusnya itu nggak bakal keluar sekarang dong logikanya. Itu yang aneh. Menurut gue emang salah satu tantangan kita terbesar di sini adalah di saat kita ada game yang ini lo kalau menang lo naik, ini lo kalau menang lo naik, itu kita nggak pernah bisa. Kita selalu gagal. Ya mungkin itu di situ ya pasti mereka ngerasa lah. Apalagi bener yang Gundo bilang sama lu bilang, lu seri lawan Wolves, abis itu lu seri lagi lawan Leeds. Ini mana ini harusnya 6 poin depan mata. Clear ya? Iya clear. Atletico 6 poin. Masih. 6 poin yang clear kayak begini, lo malah dapat 2 poin doang. Itu kan dipertanyakan kan. Tapi anda nggak setuju, Rim? Nggak setuju. Karena nggak setujunya tuh lu ngelawan Wolves masih oke lah dipertanyakan. Tapi lu lawan Leeds Di yang Elland Road lagi. di Elland Road, dan Leeds ini sekarang musim ini lagi dibilang lagi naik lah. Dia 8 pertandingan belum kalah loh. Belum kalah, gua dan udah gila. keadaan MU beberapa pemain intinya nggak main. Gitu loh. Iya, gue ngerti. Maksudnya sangat banyak. Nggak, gue Excuse maksudnya ya. nyoba masuk kepalanya si otak-otak mereka ini ya. Cuma menurut gue keputusan yang sangat salah. Keputusan yang sangat salah di mana lo pilihan lo terusnya 2, either lo pecat dia kemarin pas summer atau lo pecat dia ntar pas summer lagi. Jangan lo pecat tengah-tengah lagi, lagi, ngulang lagi, gini lagi, ntar pecat lagi, ya kan? Memang kita ini bersahabat ya. Betul sekali, Dalam sama-sama situasi apapun ya. sama-sama benci Arsenal. Kalau itu bertiga. Tapi David Advocat ini kan dia bilang nih, Naing. si MU bilang with Manchester United sitting 6 in the Premier League, the club leadership has reluctantly made the decision that it's the right time to make a change. Yang artinya Yang artinya pokoknya dia kondisi yang MU lagi turun sekarang bla 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 bla. Dia bilang ini waktu yang tepat Untuk ganti manajer untuk manajer. biar kita season ini Iya. finishnya atas-atasnya mungkin. Iya, karena tadi gue juga nonton si Gary Neville juga kan. Dia BTW dia ngebela diri juga, itu lu bahas soal tadi Legend, dia ngebela diri. Dia sebenarnya bukan ngedukung ya, dia Support. tuh sedikit memberi nilai plus, bukan nilai plus sih, kayak positif lah ke match-match lawan apresiasi lawan Newcastle, lawan Bournemouth. Cuman yang emang dia kritik banget tuh lawan Wolves dan lain-lain. Jadi dia ngerasa dia tuh udah kritik sesuai porsinya dia, menurut Gary Neville begitu. Dan dia juga bilang MU ya tahun di summer kemarin kan bisa dibilang nggak punya duit secara pemasukan karena dia nggak masuk Eropa dan lain-lain. Ya kalau misalnya duit banyak lah MU lah, cuma maksudnya secara neraca keuangan tuh nggak sehat.
benar-benar nggak sehat gitu loh. Jadi mungkin jadi mungkin dengan kondisi kayak gini dia di luar konflik internal juga yang soal tadi sama Wilcox terus press conference ya, memang kayaknya MU benar-benar ngebet masuk Champions League banget nih tahun ini untuk ngebalikin revenue lah. Cuma menurut gue konyol. Dan Fletcher gimana style of play-nya nih, kita harus tahu nih. Ini 18 deh. Menurut gua pasti 18 balik tuh ke bagus banget pegang dia. konvensional sih pasti. 4-3-3 Kenapa nggak Carrick ya? Carrick kalau nggak salah udah nggak di Middlesbrough apa masih ya? Masih tau gue. Anjing tapi lucu banget sih. Start yang line up-nya Jack Fletcher, Tyler Fletcher. Iya. Ada kemungkinan itu akan dimainkan rutin. Tapi menurut gue kalau emang kayak begini, gue udah ngerasa apa namanya, udah legowo lah sama nih tim lama-lama ya. Kita legowo, udah Solskjaer balik aja sih. Solskjaer gue tim Solskjaer balik. Kalau nggak Van Nistelrooy, udah deh kita for vibes. Kalau Mourinho. Solskjaer asik Tapi sih. Solskjaer menurut gua itu pelatih yang paling suitable sih di kondisi MU Interim. sekarang. Mau Ya, center. karena di tangan Solskjaer itu semua bisa diutilize kan? Betul, semuanya benar-benar. Cuman di Solskjaer pengeluaran gila juga. Iya, tapi maksud gua memang di saat itu mungkin dalam fase perombakan. That's why. Iya, di Solskjaer itu kan paling kasiannya adalah dia itu harus lagi bagus-bagusnya harus masukin Ronaldo ke skuadnya. Dan dituntut buat Untuk dimainin. buat dimainin nih ya nggak bisa. Tuh, jadi. yang sulit. Tapi katanya lu ada inside information atau inside cerita-cerita soal ada potensi Enzo Maresca ke Ini Manchester United. Hot topic yang masih belum dibawa oleh jurnalis-jurnalis gede. Ini pertama kali ini eksklusif di Grombol. Gila. Jadi ada possibility Enzo Maresca ini sempat ngomong ke orang terdekatnya bahwa dia pengen melatih Manchester United kalau Damn. Amorim cabut. Damn. Nah, kalau kita lihat secara holistik ya, Omar Barada terus juga Wilcox itu adalah orang-orang yang dekat sahabat lamanya Enzo Maresca di City Group waktu itu. Dan mereka sangat highly rated Enzo Maresca. Nah, lu kalau Maresca ternyata. iya, Maresca ternyata yang dipilih sebagai pelatih Manchester United. Ya Anda tahu saya. Saya bunglon. Kebetulan saya adalah orang yang akan setuju mana aja. Ya, pelatihnya manapun saya akan. Tapi menurut gua kalau Tebang. Enzo Maresca bener masuk ke Manchester United jalan sih, bisa jalan. Karena secara komposisi tactical Enzo Maresca itu nggak terlalu banyak pemain banget. yang sophisticated. MU susah di babak kedua. Diganti Enzo Maresca. Maresca yang cuma jago babak kedua. Yeay. Cuma bisa babak kedua. Jadi nih barang. Tapi dari Caicedo Enzo ke Ugarte Casemiro emang Iya, nggak nangis. bener. Ben aja Kan ada Maino yang sebenarnya Yes. dia pengen pakai kan di Oh, Chelsea. gue seneng banget. Akhirnya berarti Maino gak bakal Chelsea. Iya. Kan itu requestnya dia kan. Bakal Andre Santos yang bakal jadi main-mainnya sama si Rosenior bakal dia. Soalnya Andre Santos kaptennya dia pas dia Di Strasbourg. Di Strasbourg kaptennya. Iya. Terus gacor lagi kemarin pas lawan City Iya. kan. Udah Tapi nilai ada. plusnya dia dapetin forward yang dia mau sih. Maksudnya forward yang bukan yang dia mau, forward yang lebih Premier League proven. Mbeumo, Cunha. Iya. Dia punya Bruno juga, maksudnya bisa gantiin role-nya Iya, Palmer. Makanya Mason Mount. Abis ngerasain Garnacho ngerasain Cunha. By the way, Garnacho nge-like ini ya postingan. Gimana? Jadi pas lu liat Amorim ya. Kaget dia nge-like fotonya si Fabrizio tentang pemecatan Amorim, di-like sama dia. Viral langsung. Gimana pendapat Anda sebagai pakar properti? Coba. Ya kita balik lagi. Saya kebetulan nambah lagi rumah di Cilandak. Saya lagi bangun di situ juga kalau kalian tertarik. Gak. Saya juga 28 Maret saya akan ke Pekanbaru. Kalau bisa saya Dan Madura ya katanya. Akhirnya saya akan menjalin hubungan di Bungo. Kalian tunggu saja properti yang akan saya bangun ya. Katanya ada rumah yang for sale di daerah Citayam. Yes. Tapi 50 juta transfer ke gua. Malam ini gusir. Tapi bagi sejuta ya.
Juta doang dia mau. Tapi kesian ya. Udah, ini lu berdua kan sebenarnya ibaratnya nggak mau dipecat kan. Sengaja kalau lu nggak mau sekarang lah. Kalau dia pasti nggak mau banget. Nggak mau. Kita bersahabat terus. Dia paling pengen tuh dia. Pengen dipecat. Ini cukup aneh sih. Ini cukup aneh sih. Enggak, menurut gue. Liverpool ini nggak tahu gue otaknya bisnis doang, gila. Capek. Kalau otaknya bisnis Li, dia nggak akan beli pemain-pemain mahal yang ditaruh di squad ya itu udah fix. Loh, dia beli gini. Dikit Gue aja, beli dikit harga aja. mahal ini. Nah, Ini bakal menjadi momentum nanti ke depannya membuat gue lebih banyak duit lagi. Nggak mungkin lah harga Iya, kayak 100 gitu. juta Siapa dibeli. sih orang kalau habis yang beli mau beli? jersey Verts? Hah? Momentum duitnya dari mana maksudnya jual Verts ntar? Bukan jual buat sebentar, kan semakin tim sukses, misalkan Oh maksud lu treble. dari merchandise Iya. gitu. Oh ya itu Bagus mah dong. wajar lah. Apa? Bagus dong. Tapi dia sudah membeli ini, ternyata loh barang gua nggak bagus nih. Apa nih yang bikin barang gua nggak bagus? Oh ternyata botak Belanda ini. Oke kita pecat. tapi Rim dikit I'm not gonna open that can for me. Saya akan lanjutkan dah. kenapa? I'm not gonna open that Itu can gimana of... tadi tentang Garnacho? Iya, Menurut Garnacho lo? gimana sih? Udah bukan pemain gue juga. Biarin tuh orang kan bete karena nggak dimainin final anjing. Si apa sih? Apa namanya? Ego Ronaldo. Skill Skillnya ini amat dia lo. Obertan anjing. Skillnya Obertan. Oh laga Jago Nobertan oleh. Iya jago Obertan. Dulu dipuji-puji, sekarang diginiin. Gua pernah puji Garnacho semua hidup gue. Clipper tolong. Cari. Tapi dikit Rim lawan Burnley kayak maksudnya kayak Liverpool aja kan menang hoki tuh lawan Burnley kan. Yes. Kapan? Kapan Liverpool lawan Burnley? Oh gitu. Yang menang gol last minute penalti apa gitu. Belum ketemu kita. Udah away waktu itu. Ah ya pasti menang lah. Nah gimana? Pasti menang lah. Karena ini bisa dibilang battle of injuries nih. Banyak banget yang cedera. Ada yang sama International Duty juga. Tuan ZB terus Jago. Hannibal kalau nggak salah juga. Jago. Juga ke Afcon ya. Jago. Tapi mereka Ogochukwu main kemungkinan besar. Ogochukwu. Ada Anthony yang sering dipakai orang. Gua Antoni. Broha. Bukan Anthony. Bukan Ada Broha dong. juga. Ada Broha juga. Ada Broha yang Iya. lagi Ada tune Armando in. Broha pecah banget anjing. Kemarin ditarik sih tapi. Ada Kyle Walker. Tapi kira-kira gimana nih? Apakah Fletcher back Bantai dibantai mat. bantai? Bantai ke bantai nih Burnley udah deh. Udah sengaja. Oh mending kita berantem Udah bosan tangan tinju. Oh kliki doang. Lanjut nih. Tolong guys, visum Ya, guys. ini orang tuh gimmicknya ada aja ya anjing. Gue nyiapin ini di yang konten kita sebelumnya. Gak ini berarti. Nggak sempet. Lu muat jing kayak ginian. Jadi ibaratin Rim, lu tuh MU, Ali tuh Burnley. Burnley. Nah, ngebantainya tuh gimana kan kayak ditonjok gitu kan? Iya jadi kayak ditonjok Kayak gini. Lagi. Jadi Ini kalau gue tonjok Nggak. masuk ke dalam kali. Coba. tapi yang lu bayangin di kepala lo sekarang, ya walaupun lu mungkin belum tahu Fletcher mungkin mainnya gimana. 4-3-3 gue tahu. Fletcher mainnya gimana, iya. 4-3-3. 4-3-3. Udah fix. Aslinya dia lebih kayak 4-1-2-1-2 gitu, cuman 4-3-3 lah bisa dibilang. Itu tengahnya siapa ya? Ugarte, Casemiro apa siapa ya? Mason Mount udah bisa main belum sih? Belum cedera masih. Fletcher lah. Fletcher anaknya. Hidup pasti. Amorim. Interim. Terus si depan pasti Sesko lagi, berarti Kunya, Sesko, Dorgu lagi kemungkinan. Nah itu dia gue gak tahu tuh depannya gimana. Zirkzee lumayan sih mainnya. Nah ini dia nih. Wah sumpah tim pelatih baru dipecat tuh sumpek ya. Ini pemain-pemainnya yang tadinya mau cabut, pemain-pemain yang ini gimana sih semua nih? Gimana apa dia mau kunjungi? Mbahmu nih, gue denger udah pesen apa namanya Argo Bromo katanya. Balik kampung dia. Masih penting Amorim berapa tahun? Kita Klopp 9 tahun. Enggak, gue Gila. gak sumpah karena Amorim dipecat, gak sedih, bukan sedih yang gitu. Sumpahnya tuh gue bukan karena Amorim dipecat nih. Gue timingnya dan Situasi ruang ganti ini lo. ngulang lagi tau gak sih lo, capek jing Tapi kan dipecat pelatih. Manchester United ini punya rekor bagus kan sama interim. Oh iya, selalu Ole
bagus Ruud. sampai akhirnya dijadiin permanen. Rangnick lumayan sih, cuman Ruud van Nistelrooy, kalau Rangnick kan emang dia nggak ada eager gitu. Fletcher siapa tahu nanti jadi bagus. Cuman yang gue demen adalah Amorim berani ngomong apa yang Rangnick udah pernah ngomong juga. Maksudnya Yang berani tuh terang-terangan. Open surgery itu ya. Iya, kemarin ke open surgery. Gue di sini gue di manajer, gue bukan head coach. Maksudnya dia nggak tahu kayak. Berarti udah parah banget ya. Berarti udah parah banget. Berarti dia berani open up kayak gitu ya, membantu kita ke depannya. Kayak Ronaldo yang udah pernah ngelakuin hal ini. Mohamed Salah, makanya Mohamed Salah kasusnya karena dia ngomong gitu, akhirnya Liverpool yang nggak mainin dia, akhirnya Liverpool yang menang kan, nggak pernah kalah lagi kan. Ya. Nah jadi maksudnya yang hal seperti itu ya, gue ngerasa gue nggak peduli siapa next pelatihnya, sangat tidak peduli, sangat tidak penting menurut gue lama-lama. At the end of the day ini klub toxic, ini klub bobrok, masih yang harus dibenerin atas-atasnya semua. Mau pelatihnya kita tiba-tiba dapat Ferguson Prime juga, match kedua juga mundurin diri, kebetulan serangan jantung soalnya. Jadi nggak mungkin menurut gue ini tim aneh, klub bego, klub anjing, bangsat. Tapi lu tanya gue pasti nonton apa enggak, pasti nonton. Namanya juga Besok main jam 3.15. Jam 3.15. Oh nonton. Besok. Kamis. Kok baru mulai kemarin kok besok? Ya soalnya weekendnya ada FA Cup. Iya, weekend ada FA Cup, jadi hari Rabu sama dimajuin. Berarti nanti malam. Enggak, Kamis subuh. Enggak. Oh iya bener nanti malam. Enggak dong. Enggak lah. Besok lusa. Rabu apa Kamis? Kalau Kamis besok malam gitu kan. Lusa, ini Oh iya lusa ya. Iya berarti nanti malam kan? Lusa. Berarti besok malam. Lusa pas diupload, Jing. Berarti besok malam. Rabu malam. Rebo. Iya bener dong. Besok berarti. Lusa. Oh iya ini lusa. Senin ya. Ini Kok Pai Ini gajian Minggu. belum turun Pai? ayo tadi. Fair to watch kalau Fair to watch. Oh ada gituan deh, gue lupa. ada. Kalau gue Prediksi enggak? Prediksi. Fair to watch. Fair to watch dulu, nggak prediksi gitu. Prediksi skor. 2-1 Burnley. Buat gue ini game Manchester United pasti. Yes. Ini akan menjadi breakthrough Manchester United seperti biasanya. Ruben. 1-0 Burnley. Ya sudah pasti kalau gua Semua juga faktor. gua 2-1 Burnley. Clipper gue tolong. Lu klip ini. Lu klip kalau misalnya MU menang, lu klip ini bertiga. Kita collab tag. Kita collab pose, oke? Lu berapa? Gue 5-1 MU. Kirain Kelipan plot twist. kalau misalkan MU kalah atau nggak sampai 5-1, lu tag kita collab. Bener dong. Jadi kalau pas itu tetap collab. Oh iya, walaupun menang MU 2-0 aja. Gitu, Ji. Iya. Player to watch. Ogo Cuku. Enggak. Broha. Prediksi? Oh udah. Malah menarik. Ya, biasanya gak menarik-menarik kan gue dengan MU. Ulang mat. Gak ada terus-terusan anjing. Gue player to watch. Udah Broha. Lu siapa? Kalau gue Broha sih gue. Broha. Kalau dia mantan Chelsea bro aja. Pemain favorit gue itu. Kalau gua player to watch harus begitu. Sesko. Gue pengen lihat ini orang, katanya sok jago lebih Gua- baik Theo Keres. Mateus Rooney. Mateus. Jago. Jago. Ya kita sekarang ke tim yang kemarin bisa menahan imbang Liverpool ya. Fulham yang akan nge-host Chelsea. Ini berarti bakal jadi match keduanya McFarlane, si the legend of the game. Seth MacFarlane. Enggak, McFarlane info terakhir itu akan bye-bye Hah? Liam Rossoneri yang akan ambil alih Lawan di hari Fulham? Rabu. Iya, lawan Damn. Langsung match pertama itu. Kita lihat besok ya. Besok kalau diumumin harusnya Liam Rossoneri yang akan melawan Ya, Fulham. harusnya kita hari ini udah tahu infonya sih, sebetulnya sih kan. Iya. Hari ini Di kandangnya siapa ini? Di kandangnya Fulham di apa? Konverti ya? Craven Di Cottage. Craven Cottage. Selamat menikmati. Nah, ini Craven Cottage Fulham. ya. Ini Fulham pertandingan yang sulit pasti ya buat Chelsea. Wow. Apalagi di situasi kayak gini sih mirip-mirip sama MU lah menurut gue ya. Tapi
kita bisa lihat si Chelsea ini bagaimana mengeluarkan spirit yang udah lama hilang ya. Walaupun Pak Ole melihat City lawan Chelsea kemarin adalah jalan buat Arsenal kan. Iya. Yes. Tapi ya seperti biasa saja. Bisa cuma set piece itu tim. Terus Iya. Ya Vardy golin dari jarak jauh. Ya ini debut yang menarik sih nanti buat lihat si Liam Rossoneri ini apakah emang bisa bertahan di Premier League, tapi kayak berat. Dia main ini kan 4-2 berapa? Main 3 back dia sebenarnya di Strasbourg. Tapi kalau di di Premier League gue nggak yakin sih kayaknya dia bisa mainin 3 back abis. Apalagi backnya juga Jago. Tapi ada beda sih menurut gua bisa sih. Iya, tapi Premier League ini kan tipe pelatih yang nggak boleh naif. Kalau Yes. naif lo abis sih. Harus Yes. realistis dengan pemain lo. Betul, harusnya slang ya. Iya. Jangan naif ya. kalau enggak Armada. Tapi Nggak boleh naif, gue bubar. penasaran sama sekarang tuh yang lagi rame jadi itu dramanya antara Clearlake atau Ekbali dengan Keller yang sebagai CEO-nya, Yes. CEO-nya Yeah. Strasbourg. Bisa diceritakan kan karena kalau nggak salah si Keller kan sangat menolak Liam Rossoneri ini Buat ke Chelsea. buat ke Chelsea. Rossoneri. Iya. Rossoneri. Bener, Rossoneri. Iya. Kenapa siapa ya, Pai? Ini nama pemain bola. Ini legenda, Enggak bukan kayak legenda bola. sebutannya Milan Rossoneri ya kan? Bukan. Rossoneri. Ini nih kayak apa? Diktator atau apa? Gue Iya, lupa yang namanya. mukanya mirip Ozil. Dulu orang zaman dulu. Itu itu yang buat Ferrari, Ging. Ferrari. Itu Ferrari. Bukan diktator itu. Siapa ya? Rosso. Rosso. Mbah. Siapa Mas ya? Lu. Wah, itu lantar gue cari. Ya. Nama Keller ini sebenarnya boleh dia buat pergi dari Strasbourg tapi akhir musim. Akhir musim dia pengen ada pengganti yang sustain dulu. Dipilihlah Gary O'Neill. Itu udah fix belum? Apa maksudnya udah Ya, udah udah valid? banyak yang naikin dan katanya kan dia bertiga tuh si Liam Rossoneri, Mark Keller sama sporting directornya Strasbourg ke London buat interview si Gary O'Neill ini juga. Oh. Gitu. Ada fotonya kan? Ada di airport Prancis. Jadi ya udahlah. Ya kalau gue lihat si Bluko ini lebih Goblok gak? parah sih. Itu Goblok gak? Dia Goblok. Strasbourg-nya lagi bagus-bagus ya. Strasbourg-nya lagi bagus, diambil pelatihnya. Dengan Bodoh harapan katanya dia supaya nggak ada masa transisi bisa lebih gampang. Ya namanya pelatih baru ya kan. Tapi katanya kan si Keller ini kan katanya mengancam untuk ngundurin diri ya. Iya berhenti. Nah itu gimana? Serius. Ya akhirnya kan Kellernya. enggak. Akhirnya dia Akhirnya support enggak. kan. Orang dia terbang sama Liam Rossoneri ke London. Tapi gila sih Ekbali, maksudnya bisa. Enggak dengan dia maksudnya gini ya. Kalau dari pandangan orang-orang itu kan Iqbal ini sesosok yang istilah katanya kayak licik kan. Apa tukang cukur rambut? Hah? Tukang cukur rambut kita Tuans. Oh Iqbal. Bah. Kalau kalian mau cukur, guys. Tutup podcast malam ini Pak, cukup. Gak kuat saya. Nah itu maksudnya dengan kayak gitu tapi dia otak bisnisnya bener-bener jalan ya Bang ya. Ya kadang tuh orang licik otak bisnisnya jalan semua. Justru karena landasannya bisnis. Nah kalau Chelsea itu jelas bisnis. Kalau ngomongin Liverpool bisnis menurut gua enggak. Karena perbandingannya Chelsea. Kalau Chelsea itu lo mesti maintain menit bermain pemain supaya harganya nggak turun. Yang kayak gitu, yang kan. Iya sih. Gitu. Tapi kalau Bluko ini emang secara overall Ekbali itu udah state bahwa dia nggak peduli sama Strasbourg sebenarnya. Gitu. Tapi itu menurut gua sangat tidak bagus sih dengan dia majority shares juga di Strasbourg kan. Iya. Lu Strasbourg ini kan kalau nggak salah ya dia bukan Marseille, bukan Strasbourg tuh di mana sih? Prancis. Di Prancis. Prancis. Tapi bagus loh pelatih Prancis, pelatih yang abis ngelatih Prancis atau pemain Prancis pasti bagus. Gue nggak tahu, gue sangat suka pemain. Kecuali Portugal ya. Kalau dari Portugal agak scam ya. Portugal gue agak-agak. Martinez. Mourinho scam. Apa? Kecuali Mourinho. Kecuali Mourinho. Lu lihat siapa? Amorim. Iya sih, Villas Boas. Villas-Boas. Terus Ini paling Luis Felipe Scolari dulu. iya. Chelsea. Macem-macem lah. Pokoknya semuanya nggak survive aja. Nuno juga awal-awal. Allegri, Spalletti. Lah, itu Pak. Italiano. Gitu. Jadi ya sebenarnya konflik Strasbourg sama Chelsea itu udah pasti Strasbourg yang ngalah. Nah, itu maksud gua dengan lu owner majority share sebuah klub yang sekarang lagi on the way untuk naik di Ligue 1, lu nge-statement tadi apa yang lu bilang dia bilang nggak terlalu peduli sama Strasbourg tuh menurut gua
sebuah statement yang amatir dari sebuah owner. Maksudnya nggak peduli lah dia, oke, dia emang nggak ngerti sport management. Dia dia bukan kayak Todd Boehly yang emang backgroundnya American football dan segala macamnya. Tapi lu sebuah leader dari sebuah perusahaan, lu punya anak perusahaan baru nih, abis itu lu bilang publicly, oh nggak penting nih perusahaan. Oh itu nggak public dia bilangnya ke orang terdekat, informasi bocor. Oh. Informasi bocor keluar waktu ada pembelian Emega. Itu kan juga ribut tuh. Jadi dibeli di tengah-tengah, Emeganya sampai diancem lah apa segala macem, sampai Strasbourg bilang blue co out gitu. Nah itu pas konflik itu keluar tuh statement itu. Gitu. Jadi bukan masalah si pas Liam Rossoneri ini mau diambil. Jadi emang Strasbourg itu udah dibikin kayak apa ya, farmingnya Chelsea lah. Jadi pemain-pemain yang mau di nurture buat main di Inggris main ke situ. Nanti yang jago di situ diambil. Kayak Barco nih bentar lagi paling. Barco siapa? Ada Ini yang PSG Frank Barco itu. di Strasbourg. Barcola. Beda. Bukan ada Barco. Sebarcola. Bentar Mat, dikat bentar. Pai, ini di bagiannya Bang Nanda agak ngeblur Rohit. Iya begitu. Emang kayak gini. Pojok main nggak bisa. Berarti aman ya? Udah Nggak ngeblur kok emang. ngeblur, agak ngeblur. Nggak fokus doang. Nggak fokus yang Iya. Apa-apa mau kayak 1, bersih. 2, 3, lanjut. Kalau dari kamera. Iya kayak gitu sih. Jadi Strasbourg itu udah pasti kalah. Liam Rossoneri ke Chelsea, Gary O'Neill udah pasti ke Strasbourg. Iya. Dan Gary katanya O'Neill tuh? Liam Rossoneri akan ambil alih pas melawan Fulham. Nah, Gary O'Neill tuh pelatih mana ya? dulu Wolf, sempat Bournemouth. jadi dia jadi interimnya Bournemouth kalau nggak salah pas Iya. siapa Eddie Howe ya, pas Eddie Howe cabut ya Iya. ke Newcastle, dia jadi interim sempat interimnya. Jago tuh pelatih. Tapi gue mau nanya terakhir sebelum kita ke match Fulhamnya, lu tuh di pihak fans Chelsea yang lu mau Chelsea ini kayak masuk top 4 lagi supaya balik ke Champions League. Tapi ada dilematis gak sih kalau lu balik ke Champions League lagi, berarti lu kayak ngasih uang tambahan lagi nih ke Ekbali dan lain-lain. Dia pasti dari segi bisnis pasti bakal Bener nih cuan gitu nih. kan. Atau lu tim yang udah biarin brongsok sekalian aja deh supaya Ekbali ini cabut gitu. Mungkin kalau dulu case-nya kayak United sama Glazer ya Dim ya. Apa? Sama Liverpool FC pernah gitu nggak dulu? Pernah ada kayak penting Liverpool kalah dulu nih. Pernah gitu juga kan? Boykot Gitu. ya. Nah kalau lu tuh di yang kayak gimana? Gue justru pengen menang sih supaya valuasinya tinggi, terus nanti Bluko jual. Apakah mungkin akan dijual? Oh mungkin, karena ini otak bisnis Amerika, dia nggak akan Liverpool, Glazer? LeBron James, Glazer? karena nggak jago. Coba kalau jago Glazer dijual pasti. Orang nggak jago aja dijual ke Eneos. Liverpool dijual ke LeBron James, walaupun minority share. Tapi maksud gue ada possibility Amerika ini ya udah, lu kasih dulu enak. Walaupun mungkin nggak juara ya, mungkin masuk 4 besar, tapi ke semifinal, ke final gitu. Tapi valuasinya gede, harapan gue sih dijual udah. Nah masuk ke match besok lawan Fulham away. Fulham kemarin habis nahan Liverpool, walaupun menurut gue Liverpool kayak babak kedua tuh cukup main bagus. Fulham sempat ada momen keteteran kan, gila 30 sih. menit pertama kan ya. 45 menit dari 45 sampai 75. Oh sempat keteteran Fulham ya. Goal of the season itu. Nah Siapa? Oh, si Reed ya itu gara Bahlul midfieldnya nggak nge-press. Karena udah merasa menang. Udah ngerasa menang ya makanya. 90+7 gila. Nah lo ada nervous gak di match besok? Mungkin ada kemungkinan debutnya Liam Rossoneri juga kalau emang resmi ya. Lu Kalau dari history, Fulham ini sulit menang sama Chelsea. Walaupun main di kandang, main di away, selalu Chelsea yang bisa pegang kendali. Dan pemain-pemain kita juga udah sempat melalui tim Fulham ya Marco Silva ini. Jadi harusnya sih pertandingan ini melihat dari City kemarin ya, ini nggak akan berpengaruh besar lah ada Liam Rossoneri atau enggak. Jadi menurut gue ini gamenya masih dipegang oleh Chelsea. Nah, menurut lu berdua, lu Deli, abis lu kemarin lawan Fulham, ngeliat Chelsea kemarin nahan City, ada chance kemungkinan nggak? Maksudnya untuk si Chelsea ini bisa dapat 3 poin lah. Kalau Chelsea tipe bermainnya beda sama Liverpool main bisa menang, Mat. Gue kenapa bisa ngomong kayak gini? Kalau gue lihat lawan City kemarin ada perlawanan sebenarnya. Memang ada faktor luck mencetak gol di menit terakhir dari Enzo Fernandez. Tapi kalau lu lawan Fulham ini kan berbanding jauh dengan lawan City gitu loh. Jadi menurut gue Chelsea bisa mengimbangin. Tapi pertanyaannya apakah pelatih baru ini bisa langsung nyetel dengan pemain-pemain yang ada gitu kan? Nah, ini manajer bounce akan terjadi nggak?
Ini honeymoon phase apa enggak menurut lo? Iya. Honeymoon phase lagi Maresca aja. Iya. Hah, emang saya honeymoon phase. Maresca sempat honeymoon phase. Jadi menang cewek sama Calvert Enggak lah, Maresca Enggak, justru itu kan pertandingan precision. awal dia lawan City kalah. Maresca langsung kalah lawan City. Oh, Stidroch itu. Stidroch. Cewek. Ya itu langsung aja ke prediksi skor ya. Kalau gua sih kayak Chelsea menang ya. 2-1 kalau gue. Kalau gua 2-1 juga sih. Karena battle di lini depan kecuali Delap mainnya kayak babak kedua lawan City kemarin. Plus jangan kartu kuning ya. Itu bisa. Kaisedo bisa belum Kaisedo? Kaisedo udah. Udah, oke. Gue 3-1 3-1 Chelsea. Chelsea. Lo Gue feeling di sini 1-0 menang Fulham. 1-0 Fulham. Karena pelatih baru ya, jadi belum tahu. Player to watch kalau gue gue Palmer lagi pingin lihat. Selama ini kan ada rumor Palmer ini nggak bisa tampil bagus ya karena dia nggak ada Jackson di situ, nggak ada yang bisa gini dan katanya Enzo Maresca sedikit ngekang dia lah. Nah sekarang nih gue mau lihat nih dengan dapat freedom lebih mungkin dengan manajer sekarang belum compact banget kan masih dapat freedom lah pemain-pemain biasanya. Gue pingin lihat dia gimana. Jadi player to watch gue Palmer. Kalau gue Joy Cole. Bentar, belum kameranya belum dulu. Nah, Kalau gue jujur pengennya Makalele. Pemain zaman kapan John? Apa ya? Gue Joe Pedro. gue Palmer biar gue bisa mengukuhkan kalau dia one season wonder. Kalau gue Liam Delap gue di game ini. Karena Liam Delap kemarin udah nyetel, sekarang saatnya dia brace. Enggak, kata-katanya karena nama belakangnya sama, Liam gitu. Dia di Hull sama Rossoneri ini lumayan jadi andalan. Di right wing kan maksudnya kan sempet kan? Iya, AMR. Loh, emang pernah di ini? Pernah di Hull. Pernah di Ipswich. Hah? Hull. Dulu kan Enzo si Rossenior pernah ngelatih Waktu Delap dipinjemin ke Hull. Oh, berarti sebelum Ipswich itu ada tim lagi? Ada. Oh, tak kira anak didiknya Ipswich. Enggak, dia justru dari City kan. Oh. Nah ngomongin City nih, ada Manchester City yang akan kedatangan tamu Brighton yang dia akan bermain di kandang dan City ini udah 2 kali game berturut-turut kehilangan poin. Berarti dalam 2 match terakhir dia kehilangan 4 poin karena seri 2 kali. Lawan Sunderland seri, lawan Chelsea seri. Nah melihat 2 center back-nya cedera nih, Diaz dan siapa namanya? Ruben dan Gvardiol. ACL ya? Nah itu belum tahu tuh kemungkinan kalau di Kayaknya sih sini ACL sih kalau gue lihat kemarin. cuma kalau kayak Gvardiol ini kemungkinan baliknya itu early Februari. Kalau cepet berarti. Kalau si Diaz katanya pertengahan Januari. Kecetit berarti. Mungkin kecetit, cuma kita belum tahu lebih lanjut lah gimana. Ya kemungkinan jadi akan main Gufsanov dan Ake di situ kemungkinan besar. Nah tapi Rodri balik nih. Rodri 2 match terakhir benar-benar jadi pemain yang sangat instrumental di tengah. Coba gue mau kali dulu deh. Kira-kira lawan Brighton di home kira-kira gimana? Sebenarnya gua nggak mau membicarakan tentang pertandingan ini, tapi kondisi. Oke. Kondisi Manchester City ini, ya ini kita tidak membicarakan masalah zaman-zamannya ada Leroy Sané, Aguero dan lain-lain ya. Tapi Gak ada yang bahas, Jing. ya, Gak ada yang bahas. ya nggak masalah ini gue bahas. Gak ada yang bahas. Iya. Partainya partai. Nah jadi menurut gua City, jadi City ini apa ya? Kalau kita ngelihat dia itu awal musim oke lah. Dia dibilang stabil enggak. Tapi ada faktor-faktor faktor menentu dia bisa menang gitu loh, Mat. Tapi waktu lawan Chelsea semalam ini sebenarnya kita melihat, gue tidak meremehkan sedikit pun tentang Chelsea ya. Tapi kalau di atas kertas dari segi pemainnya dan segala macam, City ini udah diunggulkan. Mereka punya Ryan Cherky, punya Tijani Reinders, terus Haaland, Foden, paham nggak? Tapi ada momen-momen, gue nggak tahu apakah Pep Guardiola ini berkepanjangan ya, dia cemas gitu dengan pemainnya atau permainan di atas lapangan gitu. Yang gue bingung sampai sekarang dengan elu bisa memanfaatkan Apa kok gue? Enggak, Guardiola maksudnya. Si Guardiola, lu bisa memanfaatkan momentum yang dimana lu punya pemain-pemain hebat. Jangan takut ketika lu harus bermain gitu loh. Nah kalau lawan Brighton ini, gue lebih kayak pesimis kalau City bakal menang. Karena rentetan. Dia melihat kondisi Arsenal yang bakal stabil.
Manchester City dengan pelatihnya yang panik. Gini Mat, ketika lu naik pesawat itu yang tanggung jawab adalah pilotnya. Pilot. Ketika lu naik kereta yang tanggung jawab adalah masinisnya. Masinis. Ketika lu bermain sepak bola yang tanggung jawab adalah Wasitnya. bukan. Gua udah tahu lu jawab gitu. Yang tanggung jawab ada pelatihnya. Ketika pelatihnya merasa cemas, berarti ada goyangan di situ gitu loh. Jadi harus tenang menurut gua. Lu punya tim hebat, lu punya tim stabil. Menurut gua manfaatkan momentum yang ada. Gua mau Pep Guardiola itu di era zaman kejar-kejaran poin dengan atasnya. City Pool maksudnya. City gitu loh. Maksudnya kayak teman baik Anda tuh City Pool, rival rasa rival itu. Tapi untuk masalah Arsenal urusan kami. Anda menang aja lawan Brighton. Ini menarik. Assalamualaikum. Ini menarik ya. Pulang. Nggak ada gimmick, kita capek gimmick. Lu keluar beneran Ji. Rim, Johan Garcia dorong Gerard Martin gimana? Emang kan. Ganggu ya. Menurut gue itu sih Matlan Brighton, gue pesimis. Tapi ya gue berharap City menang. Menang lah. Brighton nggak ada minteh. Brighton nggak ada si wish siapapun itu. Baleba main gak sih Baleba? Afcon. Afcon. Oh iya bener. Pantes. Dan Brighton lagi underperform parah. Di 5 game terakhir kan gue nonton kebetulan. Itu Nonton tuh. dia seri 2, kalah 2, menang 1. Tapi sorry, menambahi stats itu Far. terakhir di 3 match terakhir main di Etihad ya. Itu tahun kemarin City 2 sama Brighton. Terus tahun 2024 oke, City menang 4-0, tapi tahun 2023 City menang juga 3-1. Tapi tahun lalu dia seri. Iya, sekarang poin plusnya adalah ada Rodri itu loh. Itu sangat plus loh itu main. Itu pemain pas kemarin cameo-nya lawan Chelsea, jujur Nanda nelpon gue inget banget. Iya, Rin, ini Rodri apa Rin? Mungkin telepon. Jago banget kok jago banget Rin nih pemain. Thank you. Dan menurut gue yang problemnya City dari kemarin itu adalah tidak adanya kestabilan di bagian midfield. Tidak adanya kestabilan di bagian midfield, yang dimana dengan masuknya Rodri kembali, Rodri kan udah sembunyi dari lama sih. Ya. Cuman nggak dipakai, kayak tahan deh. Nggak mau Gumoyel bener-bener pas lo masuk lapangan lo tuh emang siap. Dapat match fitness ya. Betul sekali. Akhirnya udah terbukti dan gue ngerasa dengan Rodri City akan terbang. We out of the Premier League team kita kebetulan ada grup nge-invite Arsenal. Di situ kita udah berjanji kalau kita akan dukung City 98%, 2% Aston Villa. Kenapa Aston Villa 2%? Soalnya ada kemungkinan dia masuk juga. Kecil aja. Tapi maksudnya kalau kita bicara nih dari backline-nya, oke, Ake di lawan Sunderland tuh cukup solid mainnya. Tapi ya Kusanov baru masuk lagi sebagai center back. Ading. O'Reilly lagi underperform, paling cuma Nunes yang bisa dibilang benar-benar konsisten. Sedangkan kalau lihat di luar midfield, forwardnya Brighton ini cukup bisa menghukum lah. Kayak lu punya Welbeck, lu punya Mitoma, Rutter, si Gruda, Wi-Fi, router. Router wifi. Ya pokoknya dia punya pemain-pemain yang bisa menghukum, pemain-pemain yang bisa kalau City lengah dikit nih di counter attack, karena dia bisa inilah, terutama Welbeck lah. Coba gue nggak tahu nih Welbeck nih gue nggak pernah. Jadi kalau diprediksi tuh dia nggak pernah jadi starting strikernya. Iya nih, dia kecele FPL mulu tau gak lo kalau Padahal Welbeck. dia golin mulu kan. Nanti dia masuk 2 gol. Iya, makanya. Dia Anjing masuk nih free Welbeck. kick jedar. Iya. Apa gol? Dan belakang mereka nih menurut gue solid banget ya, si Dang sama Van Heke. Maksudnya di luar dia sering mungkin kebobolan apa sebagainya, tapi secara personel, secara chemistry dua nih, Van Heke on the ball bagus, Dang juga prime experience lah, dia punya badan juga besar, bisa di set piece dan lain-lain. Jadi ini tim bisa banget sebenarnya ngehukum City secara personal, walaupun ya kalau dengan cara mainnya Brighton akhir-akhir ini sih bisa dilibas sama ini, mungkin bisa jadi skor kayak 5-4 Fulham gitu-gitu, ngerti gak? Jadi bisa begitu. Saran terbaik gua buat lo pada yang megang Haaland, triple kapten Haaland game besok, gua ngasih tahu aja. Mumpung chipnya baru masuk lagi Chipnya ya. baru masuk lagi, nggak ada lagi waktu pas untuk triple kapten Haaland. Gini poinnya, Pep Guardiola 2 game seri itu tuh bukan pukulan lagi buat dia, itu gebukan dia ngerasa. Dan gue tahu dia sekarang in a title race, dia mau ngebuktiin kalau misalnya
dari kemarin gue terlalu main anjing aman nyaris gue nyaris kalah gue nyaris seri ya, makanya nyaris serinya nyaris kalah gitu banyak banget kan. Ini mana lawan Brighton dia bakal full gas tancap total gas. Iya. Purwokerto. Gue juga lihat ini Solo aja, Solo. gamenya City sih. Iya. City udah 2 sama kayak Karim 2 kali imbang. Ini adalah saat City buat ngegas. Dan kita jangan lupa City ini lebih suka, Pep ini tipenya lebih suka buat ngejar daripada mempertahankan posisi di atas. Mungkin Ini kesempatan gameplaynya Pep ini untuk nunjukin, hey. Yang gue takutin masih ada sebenarnya loh. kayak musim lalu, Bang. Musim lalu itu kan ketika City lagi drop 2 kali yang total, itu takutnya berderetan lagi dengan mentalitas mereka gitu loh. Apalagi ditambah Gvardiol sama company cedera kan. Jadi Company. Bisa. Ruben. siapa Gvardiol sama siapa? Sama Diaz. Ruben Dias. Ruben Dias itu loh. Tapi Itu kan lebih- tapi ini kita lihat ya kemarin City ini battle-nya emang karena defense-nya Chelsea bagus. Bukan karena dia nggak bisa nyerang. Lu lihat Haaland bisa Yes, take on secara position gila-gilaan. City menang. Jadi kalau lawannya Brighton, ini sih menurut walaupun si Van Dijk itu ya so far so good ya, tapi dia kan emang ball playing, dia build up sebenarnya. Tapi buat defense digedor sama para pemain City, ini sih wassalam sih menurut gue gue. juga ngerasa ini kita mau nyoba panik. Menurut gue nggak akan panik, nggak akan gimana. Ini game 2000%. Clear apa Rim? Clear apa? Clear City. Tapi kita nggak bisa iniin Premier League juga lah, Rim. Maksudnya Premier League ini kan nggak bisa ditebak gitu loh. Ketika lawan lu siapa ya? Kalau gue bisa nebak semua, gue nggak digerombol konten jing, gue judi. Ya enggak, Gua maksudnya- menang. Astagfirullahaladzim. Makanya gue nggak bisa. Tapi itu clear City. Langsung aja kali ya ke prediksi skor ya. Kalau gua lagi-lagi hasut, ini gua hasut, lebih prediksi yang menghasut 2-2. Kalau dia ada kepentingan, dia ada kepentingan. Dia Ada beda udah 6 poin loh padahal. Kalau gua ini game punya City clear, City bakal terbang-terbang 4-0 buat City menurut Damn. gua. 4-0. 4-0. 5-1. City. Iya, lebih kurang sesi 4 juga sama. Iya. Kalau gue pesimis gue 5-0 Menang Brighton. Manchester City. Pesimis tuh. Ruben. Lah, sekarang kita ke pertandingan. Pulang. Player to watch belum? Oh iya bener. Thank you Bang Nanda. Makanya gini tadi. Player to watch. Bagi saya adalah Danny Welbeck. Wow, super sub tuh. Kalau gua clear Haaland, triple captain di FPL, nanti gua akan suggest itu ya. Dan lu juga harus pakai. Lo juga pakai. Lo juga Iya. pakai. Kapten gue selalu Haaland, mau dia kecil mau dia gede. Gue juga. I love Haaland. Gue kapannya Kunha. Nyesel. Gue triple captain Bowen. Beda klub. Apa? Mitoma, Gruda, Nutter. Brighton. Oh, Brighton City. Gue player to watch gue Rodri karena gue kepo dia bermain lagi 90 menit ntar kayak gimana di situnya. Anda? Omar Marmoush. Di Afcon bareng mau salah. Di Afcon. Foden. Foden. Kita langsung saja ke pertandingan yang akbar. Pertandingan big match. Pertandingan Ini yang dia. akan mengkukuhkan bahwa Arsenal semakin dekat ke gelar juara. Pertandingan kita kedatangan Liverpool ke Emirates Stadium setelah kemarin di Anfield hoki dengan free kick Dominic Ali Szoboszlai. Ini dia Arsenal akan melawan Liverpool. Gimana dari Ali dulu nih? Ali gimana Ali? Nggak, ini gue akan mulai dulu. Oke. Di game ini pressure ada di Arsenal. All eyes on Arsenal. Pressure. Sebagai What pressure? salah satu kandidat juara, bisa dibilang 90% juara, seluruh dark arts yang dimiliki oleh seluruh tim-tim yang juara, sebagai seorang tim yang pengalaman nih ya. Mulai dari penalti yang gak di calling, terus juga gol bunuh diri. Yes. Akhir-akhir di stopin. Itu udah dark arts yang emang dimiliki oleh tim-tim juara. Kalau Arsenal gak juara, udahlah bubar aja tim ini. Udah lah, kita bisa nyebut kalau Arsenal itu juara tahun ini luck. Emang Oh. gua lu Jeng, emang gua Liverpool ha? Oh, sekarang Sampai gini, lu Mat. lak-lak. Musim lalu siapa yang nggak turun? Arsenal nggak turun.
Matamu Bisa Arsenal dibilang nggak Arsenal nggak turun. Matamu. Iya dong. Turun. Arsenal sama Manchester City musim ini hampir sama, naik turun. Kemarin Terus tuh lu sendiri. Manchester Dim. City turun. Kemarin lu sendiri. Arsenal bisa beda berapa Kemarin poin sendiri. doang, Mat. Gede. Udah jelas Arsenal kalau sampai juara musim ini itu faktor luck. Jadi harus diterima. Nanti ngangkat trofi, Bos. Ya udah, kita juga musim lalu gitu. Ya nggak luck juga. Gimana game emang? Emang lu sepede itu? Emang lu yakin bisa menang? Emang lu yakin bisa ada free kick Szoboszlai lagi? Emang lu yakin Florian Wirtz golin 3 kali berturut-turut? Emang lu yakin bisa golin set piece? Emang lu yakin Arne Slot bisa menang game ini? Coba gimana? Tolong Premier League ya, batalkan pertandingan ini. Saya tidak sanggup selama pelatih botak ini masih melatih. Tapi di sini gua nggak nyebut pelatih itu lagi. Gua udah jijik sama itu orang. Di pertandingan ini, Mat, kita bisa lihat aja beberapa pertandingan terakhir kita selalu rapuh di lini belakang. Apalagi Arsenal punya Trossard, punya Saka, punya Declan Rice, punya Odegaard, punya siapa lagi depannya? Yo, Ya itu nggak dianggap. Terus ada Gabriel Jesus, Zubimendi. Enggak, emang pemain lu jelek pemain lu. Pemain kita nggak jelek, Rim, tapi performanya lagi sangat turun banget. Gini, kalau lu ini, tapi gue ada titik poin plus sebenarnya ya. Ketika lu main lawan big team, Jam 3 ya kan, pagi lu lagi lawan tim Arsenal ini kan nggak mungkin bertahan, Mat. Yang ada mungkin kita akan sedikit bertahan. Kita tahulah taktiknya botak satu ini kayak gimana kan. Ketika lu lawan City, lawan Arsenal yang permainannya mereka pressing segala macam, kita mungkin sedikit defense. Tapi kita harus memanfaatkan juga momentum yang dimana counter attack. Ini sangat penting. Lu nggak ada Mo Salah, lu masukin siapa? Ya masukin Chiesa. Ekitike kemungkinan besar gue baca, baru tadi ini gue baca. Gak main dia ya? Ekitike itu kemarin nggak main buat lawan Arsenal sebenarnya. Ada yang So jago dikira dia pasti menang lawan Fulham, nggak dimainin. Tau seri. Tapi kan dia bisa unlock rates lagi. Tapi ini gue nggak tahu ya beritanya itu benar atau enggak. Tapi dari media yang terpercaya juga gitu. Gua Melissa Media Indonesia. Melissa Reddy. Jadi menurut gue untuk pertandingan ini gue sedikit optimis karena gue melihat Arsenal ini nggak mungkin bermain bertahan, kita bermain counter attack. Gue cuman satu aja, tolong ketika lu melihat Cody Gakpo ini nggak perform, lu jadiin super sub. Gue nggak bilang dia jelek secara keseluruhan. Gue terima kasih banyak dia cetak gol di menit 90 lawan Fulham. Tapi ini pemain, lu kalau bisa masukin super sub deh. Lu cari momen yang dimana ketika lu bisa counter attack, ada Chiesa, ada Florian Wirtz. Dan lu harus tahu, Mat, Florian Wirtz ini gue anggap pemain yang lambat, tapi dia punya vision yang bagus. Itu yang bisa memanfaatkan ketika counter attack. Lu ngumpan Szoboszlai, lu ngumpan Chiesa, lu ngumpan siapa lagi sebelah kirinya itu ada Frimpong, Chiesa ditaruh kiri juga bisa. Speed yang dibutuhkan gitu loh. Dan yang gue takutin adalah lagi dan lagi si Gabriel saat set piece. Kita dominan sering kebobolan dari set piece. Itu yang gue takutin. Kemarin bisa pecat kan pelatih set piece lo? Iya, apalagi kita gak ada pelatih set piece. Apa Amorim jadi pelatih set piece? Lu ambil staffnya loh, staffnya kan cabut juga kan. Staffnya Amorim itu dia itu kita goal season ini set piece banyak banget. Iya. Banyak. Lebih banyak dibanding Arsenal kan? Iya, sejauh ini. Iya. Oh. Enggak, lu sama 10. Iya. Oh iya, Deng. Enggak, dia lebih. Nggak, tapi kalau dia set piece kan nggak cuman corner, dia free kick juga ada. Iya. Oh iya, lu kan Karena lu bukan set, Bruno makanya gue bilang lu Fernandes. bukan set piece FC, lu kontra FC. Rame lagi. Oh enggak, dari corner yang 10. Ntar di Twitter rame lagi nih. Nge-DM emang kok di DM gak dibales. Nggak ngerti waktu itu. Nggak ngerti, dan request jing. Ya itulah, Mat, kalau dari gua sedikit aja mungkin Arsenal Gue pede menang. parah loh Liverpool menang loh. Kenapa? Iya Gue sih. sangat pede. Wah, pede. Kenapa? Gue juga pede sih. Karena apa? Karena apa? Apa yang mau dibanggakan, Rim? Ini tim lagi down banget, Rim. Itik-itik main gak itik-itik? Ekitike bakal main insyaallah. 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 Tapi jam 3 pagi mainnya mat. Enggak, kalau gue lihat ya Arsenal Sumpah, ini Mat. ada lu lihat Gabriel golnya kemarin itu ada satu kesalahan. Nah, ini yang harus maksud gue kalau lu mau juara yang kayak gini nggak boleh. Gitu. Walaupun dia akhirnya jadi hero juga ya, dia ngegolin. Nah, kalau lawan Liverpool dan
Liverpool Arsenal ini kan selalu battle mulu kan dia. Selalu imbang seri, ya kan, terakhir kalah gitu. Ya menurut gue sih ini game harusnya punya Liverpool ya. Terakhir main di home itu musim lalu seri, tapi musim sebelumnya Menang. main Klopp. Musim terakhir Klopp itu kita menang. Iya musim. Bayangin aja saya dikit Mat. Iya, nggak dua Masa musim terakhir. bagusnya Liverpool dipegang botak ini, kita seri lawan Arsenal di kandangnya dia. Pas masa buruknya? Kita lihat besok. Pas masa buruknya? Besok. Pas masa buruknya? Besok. Kita belum. Masa, Kan menang masa kemarin. bagusnya menang Premier League jing. Terus-terusan Iya ini makanya orang. maksudnya enggak masa bagusnya kita seri lawan Arsenal. Paham enggak? Tapi kemarin kan Paham enggak menang. kalau saya ngomong? Tapi ini deh gua Liverpool ini kalau ketemu tim gede, bahkan kayak lawan City kemarin pun kan ya sempat ada momen Liverpool main oke, walaupun ada City menang dengan beberapa kontroversinya itu. Ya, Arsenal tim besar. City lah yang Enggak kata Liverpool kalau lawan tim besar. Ya lawan tim besar itu dia sengaja perform lah, lawan Madrid di kandang, Inter away. Jadi gue agak sedikit ketakutan di situ ada. Maksudnya bukan ketakutan sih, lebih kayak kekhawatiran gitu loh. Cuman Liverpool ini tim yang sangat tidak disiplin. Dan itu yang gue yakin Arsenal menang tuh gara-gara itu. Nah tiba-tiba ada jarak di antara pemainnya, tiba-tiba nge-pressnya malas. Menurut gue kalau ngomongin pressing ya emang bagusan Iraola kemarin kalau ngomongin pressing. Emang Iraola kan emang dia nilai plusnya di pressingnya tadi kan. Makanya lu bahas soal Gabriel blunder itu kan karena di babak pertama itu dipaksa main di sisi kiri. Akhirnya Gabriel kelabakan blunder. Nah itu gue nggak ngerasa ada di Liverpool. Liverpool mungkin bisa pressing di awal-awal, tapi dia nggak bisa sustain 80-70 menit itu main pressing yang bagus lah. Makanya gue setuju sama Ali juga, mungkin Liverpool akan mencoba cenderung bertahan, tapi bakal ada momen juga lu pasti kontrol possession karena namanya game antara dua tim yang Tidak akan. bagus. Nah ini menurut gua ya pasti entah yang dominan siapa, tapi Liverpool pasti punya momen. Tidak orang Aston Villa aja punya momen, masa Liverpool nggak ada? Pasti ada momennya gitu. Cuman ya gua rasa Liverpool akan dihukum karena mereka belum disiplin gitu. Tapi mereka punya firepower di depan yang bisa menghukum Arsenal juga kalau ketika ada Florian Wirtz lagi on form juga ya kan. Kalau mereka mainin Chiesa sama siapa kiri Gakpo mungkin ya atau Arsenal cedera siapa Mat? Cuman ini doang kok, cuman kalau nggak tahu kalau Fiori nggak tahu balik apa enggak. Havertz sudah kayak main Havertz lagi ya? mungkin masuk bench mungkin ya. Soalnya kemarin tuh nggak lawan Bournemouth nggak main gara-gara load management, bukan cedera lagi, bukan setback, tapi di load management. Load management itu apa ya? Diatur waktunya, jadi kan dia baru recover. Oh, Jadi iya. diatur, maksudnya mungkin kalau lawan Bournemouth yang intensitas tinggi nggak mau dipaksain lah, takut kena balik lagi. Nah, dan kita di bench kita tuh kita punya pemain yang bisa change the game lah. Misalkan katakanlah tadi kita Eze nggak main, Madueke nggak main. Misalkan yang main Saka lagi nih, Trossard lagi. Ketika kita butuh chaos pun kita bisa masukin Jesus, kita bisa masukin Eze, kita bisa masukin Madueke. Jadi kita punya opsi-opsi di bench yang bisa ngehukum Liverpool juga. Cuma masa gini, kalau Liverpool di sini bermain disiplin, rapih mainnya, mungkin dia punya chance untuk menang. Karena ngegolin mungkin lu bisa ya. Dan karena sekarang kan BTW selamat ya di antara lagi ke tidak harmonisan tim Anda, tapi tim saya tidak bisa membreak rekor 15 gol Anda. Belum kan 14 Iya Pak ya, iya, masih ada 18 game gak mungkin aku kebobolan lebih dari 1. Itu udah mustahil. Jadi mungkin kebobolan bisa, Mungkin. gua rasa. Tapi kita punya firepower di depan untuk menang gitu. Dengan Liverpool juga yang gue ngerasa nggak disiplin lain-lain. Masalahnya Liverpool ini nanti kembali langsung ke Arsenal ya, ke Liverpool dulu. Lini belakangnya itu udah nggak sesolid itu, Mat. Paham nggak sih? Kayak Konate, Van Dijk ini chemistry-nya udah sedikit demi sedikit hilang. Makanya kenapa kita lagi nge-push Lebih ke Van Liverpool. Dijk apa Konate Li? Van Dijk kebanyakan bengong ya sekarang ya. Gue nggak bisa nyebut salah satunya ya. Gue bisa nyebutnya dua-duanya memang lagi menurun. Tapi kenapa Liverpoolnya sendiri lagi nge-push untuk ngambil Gehi, salah satu tim ngambilnya di Januari, rela bayar karena emang chemistry-nya udah nggak sebagus itu gitu loh. Jadi menurut gue kalau Arsenal nggak bisa cetak 2 gol, aneh menurut gue. Ya enggak juga lah Liverpool. Aneh, Mat. Ya kalau aja lu bilang Madrid aneh, Inter aneh kan enggak juga. Liverpool pasti gairah Kita ini. main di Anfield lawan Madrid. Inter di San Siro, di Giuseppe Meazza. Mat, Inter sama Arsenal sekarang. Ya tetap aja Dia Li. jauh, Mat. Ketika gini loh, ada perbedaan. Lu mau tim kayak contoh tim-tim kayak Wolves kan dipertanyakan kenapa Wolves bisa menang, bisa kalah tipis di Arsenal, bisa seri di lain di tim lain. Karena ketika lu lawan tim league leaders gitu-gitu atau tim yang top 3 di atas, biasanya tuh dia punya semangat lebih. Dan itu gue yakin
secara mentalitas tuh ibaratnya gear lah. Kita ngomongin gear tuh Liverpool akan naik gear di match besok. Bukan game yang gue biarin Arsenal menang. Oh enggak, Liverpool, kalau sesuai harapan, Ah. gue berharap Liverpool menang lah pasti, Mat. Ini tim mana gitu loh. Cuman kita realistis aja keadaan realistis kita ya. lagi turun, Arsenal yang lagi top, gitu loh. Kita kayak kembali lah, maksudnya ada di mana tim itu lagi bagus banget, ada tim lagi turun banget, ada tim lagi MU banget gitu loh. Jadi ya jadi enggak ada tim yang lagi bagus banget, ada tim yang lagi bawah. Liverpool tuh memang lagi performanya di bawah gitu loh. Jadi ya Iya, balik lagi ya. Gue tetap PD-nya karena kalau ngomongin player to player, gue ngerasa Liverpool mungkin Arsenal masih lebih unggul, tapi Liverpool punya pemain yang bisa ngehukum Arsenal. Cuman tadi Liverpool ini cenderung tidak akan disiplin 90 menit, dia akan ada celah-celahnya yang bikin Arsenal ngehukum. Nah itu yang gue rasa di situ gue pede Arsenal menang gitu. ya, tapi untuk mungkin penonton itu mengira wah ini bakal debat panas. Menurut gua nggak akan bisa debat panas. Kalau lu lawan City masih bisa karena sama-sama lagi bagus. Karena kalau sekarang kita lagi turun, mau apa? Mau apa yang mau disombongin gitu loh? Santai. Nggak bisa. Kenapa ya lo? Berarti lo udah calculate loss ini. Kalau harapan menang ya bang ya. Tapi kalau realitas di atas lapangan, ya gamenya Arsenal sih. Rim ada tambahan Rim untuk pertandingan besok atau Bang Nanda? Cukup udah kenyang. Cukup kayaknya. Ya kalau gue sih melihat Seru. satu poin yang lu bilang tadi sih disiplin ya. Ini si Arne pasti udah tahu juga dia menghadapi siapa dan ingat seluruh tim pengen jatuhin Arsenal. Itu kuncinya. Jadi Kita pasti capek, ada Bang. firepower yang lebih lagi lah buat game ini menurut gue ya. Kita tuh capek sebenarnya. Mungkin kalau orang yang cinta banget sama Liverpool tahu rasanya. Kita udah capek yang namanya optimis. Kita selalu digagalkan dengan rasa optimis itu. Kayak kemarin contohnya yang baru aja lawan Fulham. Cetak gol menit 90 loh itu. Bah kita menang nih. Gue udah teriak-teriak. Gue udah nyiapin video. Udah gue draft. Ternyata Iya. kebobolan. Ternyata kebobolan. Itu yang maksud gue, optimis ini udah sepertinya hilang sama pelatih mediocre ini gitu loh. Nggak, kan lagi nggak kalah. Ya Hatta nggak kalah. Berapa game terakhir? Dia nggak posisi kalah. juga bagus ya. Posisi. Ya kan iya. kembar 3 nih, kembar Siam Iya, bertiga. kembar Iya, Siam. dia peringkat 5. Dia peringkat 4, lu 5, gue 6 kan. Iya. Sahabat untuk selamanya. Ya, kita ke prediksi skor kali ya. Prediksi skor kalau gue sih gue ngerasa Liverpool ada chance golin ya, kayak 3-1 lah Arsenal. Wow. Lo rasional dong 3-1. Rasional. Kalau gue ini Realistis. game pasti bottleneck 1 sama. Damn. Mulai. Nggak usah disuruh. Kita nunggu mau berapa jam pun. Menurut gue 2-1 Liverpool. Gue sama lagi kayak Karim 2-1 Liverpool. Damn. Dan Ngumoha akan mencetak gol Last minute. last minute kalau nggak Chiesa itu berdua. Player to watch, gue Gyökeres karena akan minimal 2 gol. Kalau gue Florian Wirtz, menurut gue udah unlock magicnya, udah kelihatan lebih santai lagi main, terbang sih dia. Gua 1, 2, 3 Kerkes. Saya juga Kerkes. Karena juga bingung apa dasarnya. Ini Kerkes bakal main. terbang ini. By the way sekali lagi. Tapi nggak apa-apa. By the way sekali lagi. Masukin Kerkes di FPL karena kalau lihat kemarin ketika dia diduetin sama Florian Wirtz lebih bagus daripada Patrick Evra, Gary Neville, terus siapa pemainnya ini Ashley Cole. Duh jorok banget anjing. Trent ya bagus berat, Trent lagi Robertson juga dia bagus berat. Oh juga kalau Robertson lebih bagus. Ya guys, itu aja kali ya preview untuk game berapa? Game 21 ya? 2-1. Mat sekali bahas Mat Wolverhampton Mat. Menang 3-0 lawan West Ham. Enggak, besok lawan siapa? Pengen banget sekali aja. Sekali. Lifeline ya, Kemarin memberi harapan. Wolverhampton itu besok lawan Everton. Wolverhampton bakal memenangkan pertandingan kedua kalinya saat ini. Gila Oh ini 6 ya? Iya 6. Dikasih asa sama MU seri langsung 3 poin lawan West Ham. Iya, memang MU ini baik, Rim. Ya, pokoknya Wolverhampton bakal menang. Prediksi gua 4-1 menang Wolverhampton. Terus pelatihnya dipecat, manajemennya bangkrut. David Moyes dulu. Ya guys, itu aja preview untuk game week ke ya kan 21 ya, bener 21 ya? betul. 21 ini
bakal ada big match Arsenal Liverpool. Kita akan lihat mungkin Chelsea di tangan yang baru dan MU di tangannya interim seorang Fletcher, dan Liverpool akan kalah lagi. Ya, dan City semoga drop point. Menurut saya, menurut keyakinan saya, City akan drop point. Mensrea Anda. Iya. Jadi ya itu aja guys, di subscribe semuanya nih, ada juga di follow nih siapa? Nanda Sugiono, dan- subscribe Bridge of Blue. Dan Bridge of Blue, juga Basha Nosbol, ada Ali Rats History in Indonesia, ada Karim Nassar, di follow ya guys. Terakhir, nanti gua ada di channelnya Bridge of Blue. Yoi, kalian nonton aja video gua. Kalau kalian kangen langsung aja hubungin nomornya Karim ini. Bentar. Itu dia guys, let's go. Reds.